Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah jawaban doa. Senang saya melihat saudara sekalian boleh menyisihkan waktu saudara, boleh memberikan kehidupan saudara untuk kita sama-sama menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu ini kita boleh melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang sungguh indah dalam hidup kami. Tak ada hentinya kami dapat menyatakan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, lihatlah kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Tilik setiap kerinduan hati kami yang mau menyenangkan hati-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami lakukan saat ini, Engkau adalah Allah kami, hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau merasakan dunia tidak boleh beli dalam hidup kami. Namun ketika kami berada dalam rumah Tuhan, ketika kami memuji nama-Mu, Engkau hadir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh indah, amin. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku.
bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, oh, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami memuji-Mu, ya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu, oh ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung
Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, Tuhan. Glory bagimu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa di malam hari ini, kita kembali sama-sama terhubung di dalam ibadah jawaban doa. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita semua ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita semua sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berilah kami hati yang mau taat atas setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu menjadi milik bagian setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bersyukur karena masih boleh bersama-sama mengikuti ibadah jawaban doa. Walaupun saya tahu kita tidak terhubung secara fisik saudara, tapi saya percaya bahkan kita semua sama-sama percaya bahwa hadirat Tuhan ini nyata dimanapun saya dan saudara berada pada saat ini. Roh Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita dan hadirat Tuhan ini tidak terbatas, baik itu oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di kesempatan yang luar biasa lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini, saya percaya kita semua datang bersekutu dengan membawa setiap hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara,
kita meyakini bahwa setiap kerinduan kita, setiap doa-doa kita, setiap impian kita, cita-cita kita, itu akan dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan selalu mendengar seruan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Bahkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu sering dinyatakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu tidak ada alasan jika kita tidak memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lewat persekutuan yang indah pada malam hari ini, saya percaya kita membawa persembahan yang terbaik lewat setiap kehidupan kita, yaitu dalam bentuk ucapan syukur atas setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan masing-masing kita. Namun di tengah sukacita atas pekerjaan Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, ternyata tidak jarang hati manusia ini, saudara, dapat tertinggal di belakang langkahnya. Maksudnya apa, saudara? Contohnya seperti ini. Mulut kita sering mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Kita menyerukan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kita mengucap syukur atas setiap perbuatan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi hati kita tidak ikut bersukacita. Contoh lainnya, tubuh kita hadir di dalam rumah Tuhan, tetapi batin kita tidak sepenuhnya merasakan hadirat Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada malam hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana respon kita terhadap pekerjaan Tuhan. Baik pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, maupun pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitar kita. Respon kita harus seperti apa sih? Dan biarlah Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman yang akan disampaikan, dan itu menjadi sesuatu berkat yang luar biasa yang datang di dalam setiap kehidupan saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita membaca perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, perhatian kita kebanyakan tertuju kepada si anak bungsu, di mana dia meninggalkan rumah, dia jatuh ke dalam dosa, si anak bungsu ini menyesal, kemudian kembali dan akhirnya dipulihkan. Kisah dari anak yang hilang ini, khususnya dari point of view si bungsu ini, benar-benar seringkali menyentuh hati kita, saudara. Karena kejatuhannya dicatat jelas, dan juga proses pemulihannya itu dikisahkan nyata, saudara. Namun pada kesempatan ini firman Tuhan mengajak kita menoleh kepada sosok yang mungkin jarang kita sadari, tetapi itu sangat dekat dengan kehidupan kerohanian kita sehari-hari, yaitu anak sulung. Alkitab mencatat bahwa anak sulung ini tidak pernah meninggalkan rumah bapaknya. Dia juga tidak seperti anak bungsu yang menghambur-hamburkan bagian dari warisannya. Si anak sulung ini tetap bekerja di ladang, saudara. Tetap memikul tanggung jawab, tetap menjalankan kewajibannya dengan setia. Namun ketika ada di momen sang bapak ini bersukacita atas kembalinya si anak bungsu, Alkitab mencatat sesuatu bahwa di sini anak sulung itu marah dan tidak mau masuk, turut serta bersukacita bersama dengan bapaknya. Anak sulung ini berada dekat di rumah, namun memilih untuk berdiri di luar dari sukacita sang bapak atas kembalinya sang anak bungsu. Disinilah firman Tuhan menyingkapkan sebuah kebenaran rohani bahwa ternyata, saudara, seseorang ini dapat tinggal
di rumah Bapa, melayani di ladangnya, bahkan setia di dalam kewajibannya, dalam hal ini kewajiban rohani. Namun hatinya bisa saja tertinggal jauh dari langkah-langkah yang dia lakukan tersebut. Nah, ironisnya ini sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kita sadari, mungkin kedekatan yang kita tahu kedekatan secara lahiriah ya, tidak selalu berarti keintiman secara batiniah, saudara. Bahkan kesetiaan di dalam perbuatan kita itu belum tentu sejalan dengan keselarasan di dalam hati kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas dan merenungkan makna dari perumpamaan ini, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu membuka dan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 25 sampai yang ke-32, saudara. Bagian yang secara khusus menyoroti sikap dan respon anak sulung ketika sang bapa menyatakan kasih dan sukacitanya atas kembalinya si anak bungsu. Saya akan membacakan untuk saudara Lukas pasal 15 ayat 25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Di sini Alkitab mencatat bahwa si anak sulung ini dekat di rumah, saudara. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya melalui sikap si anak sulung ini, saudara. Firman Tuhan yang datang mengajarkan, menegur, bahkan sekaligus mengundang kita semua untuk memeriksa kembali posisi hati kita di hadapan Sang Bapa. Ada beberapa poin penting yang akan kita renungkan bersama dari firman Tuhan ini. Yang pertama tentang sosok anak sulung. Di sini dia dekat secara fisik. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, secara hati dia jauh, saudara. Lukas pasal 15 ayat 28a mencatat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Alkitab mencatat dalam pembacaan ini, anak sulung ada di ladang, dekat dengan rumah. Tapi ini berbicara, dalam Alkitab mencatat, anak sulung ini ada di ladang, saudara. Di dalam ayat yang ke-25, anak sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ketika anak sulung ini dekat di rumah, mungkin secara geografis dia tidak jauh. Tapi hal ini berbicara soal tersesat secara rohani. Kita perhatikan pertama di dalam ayat ini, sulung tidak mau masuk. Di dalam ayat 28. Hal ini menggambarkan penolakan atas sukacita sang bapa. Jadi anak sulung ini menolak sukacita yang dirasakan oleh sang bapa pada saat itu. Kemudian di dalam ayat 29, di situ mencatat bahwa
sulung menilai kasih sang bapa dengan ukuran keadilan versi dirinya. Kedua hal ini menjadi gambaran tentang orang-orang yang setia menjalankan kewajiban. Mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kewajiban rohani, terlihat dekat dengan Tuhan, tetapi kehilangan kepekaan terhadap hati Tuhan. Hal ini selaras dengan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, di mana firman Tuhan berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Melalui firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa ketaatan tanpa relasi ini akan melahirkan kekeringan rohani. Dan kesetiaan yang tidak didasarkan dengan kasih, ini akan melahirkan sebuah kepahitan seperti yang diumpamakan dalam kisah anak sulung ini, saudara. Kemudian di poin yang kedua, kita akan belajar sama-sama tentang mentalitas. Di dalam Roma 8 ayat 15, sama-sama kita baca. Dan saya akan membacakan untuk saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lewat ayat ini kita kembali diingatkan, saudara. Hal ini harus melekat di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan ini? Di dalam Roma 8 ayat 14 di sana disebutkan bahwa kita yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah, itulah anak-anak Allah. Bahwa kita harus memiliki mentalitas sebagai seorang anak. Karena firman Tuhan berkata demikian. Kita kembali lagi pada kisah anak sulung. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 29a. Di sana dicatat tentang keluhan-keluhan anak sulung. Saya akan membacakan untuk saudara. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Ketika kita sama-sama membaca ayat ini, pernyataan anak sulung ini menggambarkan bahasa seorang hamba yang menuntut upah. Padahal di sini posisinya adalah seorang anak, saudara. Anak sulung melihat hubungannya dengan bapaknya sebagai transaksi. Saya setia, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak seperti anak bungsu, jadi saya harus seperti ini, harus menerima ini. Itu yang menggambarkan lewat pernyataan dari si anak sulung tadi. Dan juga lewat pembacaan firman Tuhan ini, anak sulung ini mengukur kasih dari sang bapa berdasarkan jasa, saudara. Namun kita harus sadar, Bapa tidak pernah memperlakukan anak-anaknya sebagai seorang upahan. Firman Tuhan mengajak kita untuk sadar bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki mentalitas anak, bukan mentalitas hamba upahan. Jangan kita bekerja bagi Tuhan, tapi kita tidak hidup sebagai anak Tuhan. Karena dari situlah celah yang akan melahirkan sebuah respon hati yang salah. Kemudian di poin yang ketiga, kita sama-sama belajar tentang mengenal hati Bapa. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 28 di sana mencatat ayat 28b, di sana dicatat, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ketika kita memaknai kalimat ini dan kita kaitkan dengan kisah si anak bungsu di ayat-ayat sebelumnya, di sini kita bisa melihat bahwa Bapa dalam kasus si bungsu ini, ketika anak bungsu ini kembali,
dia berlari mendapati anak bungsu. Kemudian di dalam Lukas pasal 15 ayat 28 juga dicatat bahwa ketika si sulung ini salah responnya, respon hatinya salah, sang bapak tidak langsung menghakiminya, tetapi dia keluar untuk si sulung atas respon hatinya yang salah. Ketika kita mengenal hati Bapa, kita bisa mengenal bahwa kasih Bapa itu selalu mengundang kita untuk kembali, saudara. Di dalam Lukas 15 pasal 31 juga dicatat, firman Tuhan mencatat, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Di sini sang bapak tidak menegur kita tidak menegur anak sulung dengan keras atau hal-hal yang menurut ekspektasi kita akan terjadi kepada si sulung. Tapi justru bapak menegur, mengingatkan kembali identitas si sulung ini bahwa engkau ini adalah anak, gitu. Allah tidak ingin kita hanya setia bekerja, tetapi yang Tuhan mau kita juga ikut bersukacita bersama dengan Dia. Melalui firman Tuhan ini mengajak kita untuk memeriksa hati kita, dan kita harus sadar bahwa kasih Allah tidak pernah memaksa, tetapi terus mengundang kita, mengundang untuk masuk lebih dalam, tinggal di dalam hadirat-Nya, meninggalkan jarak yang mungkin sempat kita buat, saudara. Dan Tuhan mau setiap relasi kita itu terhubung, bukan hanya sekedar kegiatan atau aktivitas. Dia memanggil kita bukan hanya sekedar untuk bekerja bagi Tuhan, tetapi untuk sama-sama tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau tinggal bersama berarti ikut merasakan apa yang Tuhan rasakan, ikut mengadopsi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, ikut bersukacita dengan apa yang Tuhan kerjakan, baik itu di dalam setiap kehidupan kita pribadi maupun pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan orang-orang di sekitar kita. Respon hati kita harus benar ketika relasi kita dengan Tuhan itu juga terjalin dengan benar dan dekat. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan yang datang di dalam setiap kehidupan kita, saya percaya itu dapat memberkati kita semua. Dan mari saya undang kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur di hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan atas setiap kesempatan yang luar biasa, kami bersyukur untuk setiap waktu yang indah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sama-sama kembali diingatkan, diajarkan, bahkan ditegur Tuhan. Biarlah semakin hari kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menyadari bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa di dalam setiap kami, dan biar respon hati kami selalu benar, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam kesempatan ini kami rindu mendoakan Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini merindukan lawatan dari Tuhan lewat jawaban-jawaban doa, setiap doa-doa yang dinaikkan. Tuhan, Engkau tilik setiap hati mereka, Engkau lebih tahu Tuhan apa yang menjadi setiap kebutuhan mereka, kerinduan mereka, bahkan harapan mereka. Mungkin di antara umat-umat Tuhan ada yang bergumul dengan sakit, pekerjaan, dengan relasi keluarga, atau dengan bisnis, dengan pelayanan, atau dengan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami membawa semuanya di hadapan Tuhan, itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan terjadi dan dinyatakan di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan
yang selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami selalu mendoakan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Albert Kurniawan, bahkan Ibu Gembala, Ibu Desi Kurniawan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam setiap masing-masing pundak mereka Tuhan. Engkau yang memampukan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan selalu menjadi milik bagian hamba-hambamu di dalam mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Senior di masa tuanya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Kami tahu Tuhan, Ibu Gembala Senior sudah tidak muda lagi, tapi kami percaya ada kuasa kekuatan yang daripada Tuhan yang selalu menaungi kehidupan Ibu Gembala Senior kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan hamba-hambamu ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan setiap kami umat-umat Tuhan yang sama-sama terhubung lewat ibadah jawaban doa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus bekerja dan pekerjaan Tuhan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan dahsyat dan heran di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami percaya kami semua diberkati, kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan itu selalu menjadi milik bagian dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah jawaban doa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan saudara, terima kasih atas setiap hati yang rindu untuk sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita bertemu kembali lewat ibadah jawaban doa di minggu-minggu selanjutnya yang tentunya disiarkan lewat YouTube GPDI Barito. Di setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya